Mano Lina sama kawan-kawannya ya. Katanya nak buat tugas fisika. Mano lah. Nah, apa dia nih? Oh, mana Lina nya? Nah ini. Halo, di sini kami akan memperlihatkan kepada kalian contoh dari momentum. Sebelum pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lina Zarin Kahyara. Nama saya Nisyam Basilianika. Nama saya Nadia Fersna. Apa itu momentum? Momentum itu adalah sebuah konsep dalam fisika yang menunjukkan seberapa besar kekuatan gerak yang dimiliki oleh suatu benda. Semakin besar massa dan kecepatan yang dimiliki oleh suatu benda, maka momentumnya juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil massa dan kecepatan yang dimiliki oleh suatu benda itu, maka momentumnya juga akan semakin kecil. Jadi, benda yang memiliki momentum yang besar itu akan lebih sulit dihentikan dibanding dengan benda yang memiliki momentum yang lebih kecil. Nah, kemudian ada impuls yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hisham. Selanjutnya adalah impuls. Impuls adalah besaran vektor yang merupakan gaya yang membuat suatu benda dalam keadaan diam menjadi bergerak dalam selang waktu tertentu. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai yang jelas. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Nadia dan Lina. Halo semuanya, saya Nadia Alfeusna akan menjelaskan hubungan dari impuls dan momentum. Impuls dan momentum itu sudah terkait dengan hukum Newton kedua yang menyatakan bahwa perubahan dari momentum sama dengan impuls yang diberikan pada benda tersebut. Rumusnya adalah J sama dengan delta P, di mana J sama dengan impuls, delta P sama dengan perubahan momentum. Atau bisa juga F dikali dengan delta T sama dengan M dikali dengan delta V, di mana F sama dengan gaya, delta T sama dengan waktu, M sama dengan massa, dan delta V sama dengan perubahan kecepatan. Di sini saya Lina akan menjelaskan ke kalian semua apa sih itu hukum kekalahan momentum. Hukum kekalahan momentum adalah salah satu konsep dasar dalam fisika yang menyatakan bahwa momentum total akan tetap konstan pada sistem tertutup apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada sistem tersebut. Rumusnya adalah delta P sama dengan 0 atau P1 plus P2 sama dengan P1 prima plus P2 prima. Apa sih P1 plus P2 itu? P1 plus P2 itu adalah momentum awal dari dua benda tersebut, dan P1 prima plus P2 prima adalah momentum akhir dari dua benda tersebut. Nah, sekarang kami akan memberikan contoh tentang momentum. Yang ada di sini kami mempunyai dua mobil. Tapi sebelum uji cobanya, kita akan mengukur terlebih dahulu. Jadi, untuk mobil yang kuning itu beratnya adalah 20 gram. Dan untuk yang mobil berwarna putih beratnya 52. Nah, tadi kita sudah mengukurnya, sekarang kita akan mengukur panjang dari lintasannya. Oke, lanjut kita akan mengukur dari bagian pertama lintasan. Bagian pertama lintasan memiliki panjang 30 cm. Dan bagian kedua juga memiliki panjang 30 cm. Dan lintasan terakhir juga memiliki panjang 30 cm. Jadi, tiga lintasan ini memiliki panjang 90 cm. Dan sekarang kami akan memberikan contohnya. 1, 2, 3. Dan tadi adalah contoh dari momentum. Pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Sekarang aku jelasin nih hubungan antara fenomena kedua mobil yang bertabrakan tadi dengan momentum dan impuls. Nah, jadi hubungan ini terletak pada hukum kekekalan momentum yang dijelasin oleh Lina tadi. Nah, hukum ini kan menyatakan bahwa dalam sistem yang terisolasi atau yang tertutup, maka momentum total suatu benda akan sama dengan momentum benda yang setelah terjadi tumbukan. Nah, tumbukan itu ialah kedua benda yang saling bertabrakan sehingga terciptanya sebuah
lenting. Nah, lenting ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini ialah tumbukan yang terjadi antara dua benda yang bertabrakan, lalu kedua benda ini terpental masing-masing ke arah sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Ketika dua benda ditabrakkan, maka ada satu benda yang diam dan tidak bergeser dan benda lain yang terpental. Lalu yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu tumbukan yang terjadi antara dua benda yang bertabrakan, lalu kedua benda itu tidak ada pergeseran sama sekali, atau dalam hal ini kedua benda itu saling menempel. Lalu ada tumbukan sentral dan tidak sentral, yaitu tumbukan sentral ialah tumbukan yang terjadi antara dua benda yang masanya ada pada satu garis lurus atau masanya yaitu sama. Nah, yang kedua yaitu tumbukan tidak sentral, yaitu tumbukan yang terjadi antara dua benda yang masanya tidak dalam satu garis lurus atau masanya itu berbeda. Nah, terus kalian penasaran kan gimana cara menghitung momentum dan impulsnya? Nah, sekarang aku mau bahas nih. Yuk. Lalu ini adalah hubungan antara momentum dan impuls. Jadi A itu ialah F dibagi M. A rumusnya adalah delta V dikurang T sama dengan F per M. Lalu kita kalikan M dikali VT dikurang VO atau V2 dikurang V1 menjadi M V2 dikurang M V1 sama dengan F dikali delta T. Lalu terciptalah sebuah rumus yang dimana rumus impuls ialah sama dengan rumus delta momentum atau momentum pertama. Lalu kita ke pembahasan soal. Diketahui panjang masing-masing lintasan ialah 30 cm, 30 cm, dan 30 cm. Dalam mobil abu-abu, panjangnya itu ialah 5 cm. Nah, berarti lintasan dari mobil abu-abu akan dikurangi dengan 5 cm. Jadi, 30 cm yang menanjak ini akan dikurangi oleh 5 cm dari panjang mobil abu-abu. Jadi, 25 cm. Lalu, jarak mobil abu-abu ketika bergerak hingga mengenai lintasan tumbukan ialah sebesar 39,5 cm. Didapat dari panjang lintasan mobil abu-abu yaitu 30 dikurangi oleh panjang mobil itu sendiri yaitu 5 cm ditambah panjang lintasan datar hingga mengenai tumbukan yaitu 14,5 cm. Ini didapat dari hasil percobaan tadi. Didapatlah hasilnya yaitu 39,5 cm. Lalu dikonversi ke dalam satuan meter yang menjadi 0,395 meter. Lalu ada mobil kuning dengan panjang yang sama yaitu 5 cm. Lalu kita kurangkan panjang awal lintasan yaitu 30 cm dikurangi panjang mobil yaitu 5 cm dan panjang awal lintasan mobil kuning hingga mengenai tumbukan yaitu sebesar 15,5 cm. Lalu didapat total panjang lintasan mobil kuning ialah 40,5 cm. Nah, di sini sudah didapat panjang lintasan kedua masing-masing mobil. Lalu dalam percobaan didapat waktu dari pelepasan start di sini hingga mengenai tumbukan yaitu sebesar 0,6 second. Nah, dari sini bisa kita cari rumusnya dengan rumus kecepatan yaitu panjang lintasan dibagi waktu. Nah, masuk ke rumus untuk mencari kecepatan dari mobil abu-abu yaitu dengan menggunakan rumus kecepatan yaitu sama dengan S dibagi T atau jarak lintasan dibagi waktu tempuh. Mobil abu-abu jarak lintasan yang tadi ialah 0,395 meter dibagi dengan waktu tempuh yaitu 0,6 second. Hasilnya 0,658 meter per second. Lanjut ke mobil kuning.
dengan jarak lintasan yaitu 0,405 dibagi dengan waktu tempuh yang sama yaitu 0,6 second, hasilnya yaitu 0,675 meter per second. Setelah dicari kedua kecepatan, maka kita bisa mencari rumus momentum dan impuls. Karena di rumus momentum kita harus menggunakan massa benda dan juga kecepatan benda. Lalu di rumus hubungan antara momentum dan impuls digunakan juga massa benda dan kecepatan, dan juga gaya dan perubahan waktu. Nah, masuk ke rumus untuk mencari kecepatan dari mobil abu-abu, yaitu dengan menggunakan rumus kecepatan, yaitu sama dengan S dibagi T, atau jarak lintasan dibagi waktu tempuh. Mobil abu-abu, jarak lintasan yang tadi ialah 0,395 meter dibagi dengan waktu tempuh yaitu 0,6 second. Hasilnya 0,658 meter per second. Lanjut ke mobil kuning. Dengan jarak lintasan yaitu 0,405 dibagi dengan waktu tempuh yang sama yaitu 0,6 second. Hasilnya yaitu 0,675 meter per second. Setelah dicari kedua kecepatan, maka kita bisa mencari rumus momentum dan impuls. Karena di rumus momentum kita harus menggunakan massa benda dan juga kecepatan benda. Lalu di rumus hubungan antara momentum dan impuls digunakan juga massa benda dan kecepatan, dan juga gaya dan perubahan waktu. Nah, sekarang kita mau menghitung nih momentum total dari momentum abu-abu dan juga momentum dari mobil kuning. Yang pertama kita hitung dulu momentum dari mobil abu-abu dengan rumus massa benda mobil abu-abu dikalikan dengan kecepatan mobil abu-abu. Didapatlah 0,052 dikali 0,658. Hasilnya 0,34216. Ditambahkan dengan momentum dari mobil kuning yaitu 0,03 dikalikan dengan 0,675. Nah, tapi momentum dari mobil kuning tandanya minus. Loh, kok minus? Nah, seperti yang dijelasin sama Hisham dan Husain tadi, bahwa momentum itu ialah besaran vektor. Jadi, mempunyai nilai dan arah. Seperti di gambar tadi, mobil abu-abu bergerak dari titik awal lintasan di sini hingga ke tempat tumbukan, bergerak dengan arah ke kanan. Sedangkan mobil kuning dari jarak awal lintasan hingga ke tempat tumbukan itu dengan arah ke kiri. Jadi kecepatan mobil kuning bertanda minus. Kita kembali ke momentum total. Dari hasil kedua momentum tadi, mobil abu-abu dan mobil kuning, yaitu 0,034216 ditambahkan dengan minus 0,02025, hasilnya momentum total dari kedua mobil ialah 0,013966 kg dikali m per second. Nah, lalu bagaimana menghitung momentum total setelah terjadi tumbukan? Nah, kita pakai hukum kekekalan momentum. Nah, jadi kita mau menghitung rumus dari momentum total setelah terjadinya tumbukan menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Nah, tadi kan udah dijelasin sama teman saya yaitu Lina. Katanya momentum awal sama dengan momentum akhir, atau total momentum awal sebelum terjadinya tumbukan sama dengan total momentum akhir setelah terjadinya tumbukan. Nah, dari sini didapat rumus impuls awal sama dengan impuls akhir. Ini sama aja kayak rumus yang tadi. Nah, yaitu delta P atau perubahan momentum sama dengan impuls. Yuk balik ke tadi.
Nah, dari sini muncul rumus M1 dikali V1 lalu ditambahkan dengan M2 dikalikan dengan V2 sama saja dengan M1 dikali V1 aksen, atau setelah terjadinya tumbukan ditambahkan dengan M2 dikali V2 aksen, atau rumus kecepatan setelah terjadinya tumbukan. Kita masukin angkanya. Nah, tadi kan udah dicari momentum total sebelum terjadi tumbukan, yaitu 0,013966 kg meter per second. Nih, aku tulisin lagi. Jadinya kayak gini. Lalu untuk yang di sebelah kanan yaitu M1 0,052 dikalikan dengan V1 aksen 0. Loh, kok 0? Nah, kita lihat di video percobaan tadi, ketika mobil abu-abu menabrak si mobil kuning di tempat terjadinya tumbukan. Nah, kita lihat sendiri bahwa mobil abu-abu diam dan mobil kuning terpental ke belakang. Ini juga seperti tumbukan yang saya sebutkan tadi, tumbukan lenting sebagian, di mana ketika terjadinya tumbukan ada satu benda yang diam, yaitu kecepatannya 0, dan ada benda lagi yang mental ke belakang dengan adanya kecepatan sebaliknya. Lalu kita masukin nih M2 yaitu 0,03 dikalikan dengan V mobil kuning setelah terjadinya tumbukan, atau V kuning aksen. 0,052 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Ditambahkan dengan 0,03 dikali V kuning aksen jadi 0,03 V kuning aksen. 0,03 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi pembagi untuk 0,013966. Lalu kita dapatlah 0,465, yaitu menjadi V atau kecepatan dari mobil kuning setelah terjadinya tumbukan. Nah, itu tadi cara menghitung momentum total sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan. Mudah bukan?